Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja, perkenalkan nama saya Rohmat Basuki, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan bidang studi pendidikan agama Islam batch 1 tahun 2025 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan nomor peserta 35155000377, nomor induk mahasiswa 062108244112. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di sekolah tempat saya mengajar, yakni di SMK PGRI 1 Porong, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim. Anak-anakku semuanya, marilah kita berdoa dengan harapan mudah-mudahan kita manfaat barokah. Dan mudah-mudahan kita pembelajaran dari ini bagi data-data rohani kepada Islam dan iman. Marilah kita berdoa.
Alhamdulillahirobbilalamin. Sebelum pembelajaran kita mulai ada dulu ya. Abida, Ajeng, Alin, Nia, Syari, Devina tidak masuk. Izin Aulia, Aulija, Ajeng, Rahayu sehat ya. Jenengi ya. Aulija, Ajeng, Rahayu ono kaliye, ono Jawa ya. Ayo putri Anggreni nggak masuk. Dea, Rizky, Amelia, Elinda, Vivi Makiro, Hawabi dan Santi, Ira Kusuma Ariyanti, Laudia Sinta Rahmawati, Meisa Dwi Kausia, Melinda. Mana Melinda? Melinda sehat deh, Melinda. Kok nggak semangat? Ya, semangat Melinda. Mitra Tri Wahyuningsih, Putri Ayu Lestari, Senja Dwi Andini, Sifra Naura Nabila nggak masuk. Rizky Agustin. Terima kasih untuk anak-anak semuanya. Pembelajaran pada pagi hari ini kita bahas tentang menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina ya. Menjauhi pergaulan bebas dan zina. Kalian semuanya sudah paham, sudah dewasa, jadi bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana lingkungan yang sesuai untuk kamu ya. Karena ada lingkungan sekolahan, boleh sampai di sekolahan. Ini termasuk lingkungan sekolahan yang dimana sampai kalian semuanya bergaul dengan teman kelas, adik kelas, kakak kelas ya. Ada lingkungan keluarga, di sana ada orang tua, bapak ibu, adik ya. Dan lingkungan tempat tinggal
Maka dari itu kalian harus bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk untuk diri kalian semuanya. Karena faktor lingkungan sangat mempengaruhi pergaulan tingkah laku kalian semuanya. Ya, makanya di sini saya bahas tentang pergaulan bebas dan zina. Ya, mungkin sebelum saya bahas tentang pergaulan bebas dan zina, ya, sebelum Rahman menjelaskan tentang pergaulan bebas dan zina, mungkin ada pertanyaan? Ya, Erik, pertanyaannya bagaimana? Apa pertanyaannya? Apa sih pergaulan bebas itu? Kayak pergaulan apa? Pertanyaan yang bagus, kasih aplaus untuk Erik. Apa sih pergaulan bebas itu? Apakah anak gaul, anak pang itu termasuk pergaulan bebas? Dan bisa katakan, mungkin sampai ke data semuanya ada kata-kata awas, jangan sampai salah gaul. Ya, sebelum saya bahas tentang pergaulan bebas, ini masa saya tahu bisa membedakan apa sih pergaulan bebas itu, apa sih zina itu. Sebelum bahas zina, kita bahas, kita kupas apa pergaulan itu. Ya, karena ada kata-kata anak gaul, mungkin di perempatan lampu merah, mohon maaf, banyak anak pang. Apakah anak pang termasuk anak yang salah gaul? Apa termasuk pergaulan bebas? Ya, sebelum saya menjelaskan tentang pergaulan bebas, ya mungkin ada yang menjawab dari pertanyaan Erik, apa sih pergaulan bebas itu? Dan apakah ya anak gaul, anak pang itu termasuk salah gaul? Apakah termasuk pergaulan bebas? Ini ada pertanyaan, ada yang bisa menjawab? Ya, AB. Pergaulan bebas adalah jaringan pertemanan atau interaksi sosial yang tidak dibatasi oleh norma-norma, aturan hukum, agama, maupun adat istiadat yang berlaku di masyarakat. Ya, Erik, pergaulan bebas. Betul, kasih aplaus untuk AB. Ya. Pergaulan bebas adalah pertemanan yang dibatasi oleh norma-norma hukum. Ya, di mana di sana pertemanan saya dewi, saya dewi. Ya, tadi awal orang sudah menjelaskan hati-hati dengan teman kamu, di mana lingkungan kamu bermain, di mana lingkungan kamu berinteraksi, di mana lingkungan kamu menuntut ilmu. Kalau sampai salah gaul, salah pilih konco, ya bisa jadi nanti sampai ikut-ikutan nikah-nikah dan negatif. Coba saya kampanye nek alih iki koncoan mbek arek dodolan minyak sing jelas ambune beda dengan Aurida. Nek Aurida bendinane koncoane mbek dodolan iwak yo ambune Amis. nah bisa sadar diri. Amis sing untung nek dibarani kucing ae kan amis itu terus. Paham ini? Paham Erik? Alhamdulillah. Baik, saya jelaskan tentang pergaulan bebas dan zina. Pergaulan bebas, ya di sini pergaulan bebas adalah jaringan pertemanan atau interaksi sosial yang tidak dibatasi oleh norma-norma pertemanan dan interaksi koncoan. Ya, interaksi koncomopi yang tidak dibatasi oleh norma-norma atau aturan-aturan hukum, agama maupun adat istiadat. Ya, mohon maaf, makanya ini wajib umum, wajib ngomong, nek wong rada tuwek, menjadi gak ngerti adat, gak ngerti adat seluruh. Ya, saya nanya dewe. Makanya di sini pergaulan bebas adalah jaringan pertemanan atau interaksi sosial. Sampai ngomong pada orang lain, sama teman kalian semuanya, tidak dibatasi oleh norma-norma atau aturan hukum maupun adat istiadat yang berlaku di masyarakat. Ya, istilah bebas di sini mengacu pada tindakan yang melewati batas apa kesopanan nilai-nilai moral yang dianut oleh masyarakat. Kehidupannya tidak selesai di masyarakat. Ini sepeda motor brong saya naik di masuk ke kaki
ya itu sudah melebihi ada ya norma-norma aturan yang ada di desa. Mungkin sampean pernah membaca Ngobrol Buyut, ya itu kan termasuk norma aturan karena diingatkan ya mojo opo ya kewiritan ya kewiritan ayo kewiritan jangan tak aja dulu ya wah ya mana awal dulu tahu ini itu mereka itu putra itu pakai korektif ya salting ya dalam saya di bebas seringkali dengan perilaku negatif ya dan menyimpang terutama di kalangan remaja dan dewasa. Kemudian beberapa contoh perilaku yang sering dikaitkan dengan berbebas antara lain ya di antara lain ya contoh pada bebas saya bebas hubungan seksual di luar pernikahan, kalau itu bilang indah. Juga penggunaan narkoba dan obat-obatan terlarang. Kalau sampai sudah terjerumus, ya penggunaan narkoba dan obat-obatan terlarang, kalau dibilang mengendali. Konsumsi minuman keras atau alkohol berlebihan, ya, mungkin STC enak, mungkin anak. Ya, SOY enak boleh uang atau kecamatan, mungkin minum-minuman yang haram. Akhirnya apa? Merusak dirinya sendiri. Tawuran atau perkelahian antar kelompok, ya, tawuran perkelahian antar kelompok. Karena seumuran kalian ini biasanya kalian ini sibuk mencari jadi dirinya. Perilaku kriminal lainnya, ya, ikut balapan liar dan sebagainya. Melalaikan tanggung jawab sekolah, kerja atau keluarga. Makanya Pak Rahmat mulai awal pagi sebelum belajar dimulai masuk kelas per kelas. Maka sampai karena apa manusia ternyata lupa manusia mengalami. Sering karena jawabnya siapa yang bikin. Ya, usahakan dalam pembelajaran keadaan bersih saat ini, ya, jadi belajar nyaman, enak. Peran bebas dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik dari dalam diri individu internal maupun dari lingkungan eksternal. Pergaulan bebas itu banyak faktor. Dari internal diri kita sendiri, dari eksternal dari lingkungan ini luas, bisa karena faktor lingkungan keluarga, bisa karena faktor lingkungan tempat tinggal kalian. Ya, beberapa faktor penyebab pergaulan bebas antara lain rasa ingin tahu yang besar, terutama terhadap hal-hal negatif. Rasa ingin tahu yang besar terhadap hal-hal yang negatif. Ya, kalau mohon maaf, itu agar matabatnya ini mahkotanya di Joko Diwil. Karena apa? Nggak mungkin Bapak Ibu guru mengawasi memantau sampai mulai bangun tidur sampai mau tidur. Kewajiban Bapak Ibu guru mulai jam 7 sampai pulang sekolah. Jam 1 pulang, setengah 2 pulang, tanggung jawab pada orang tua. Makanya saya dorong sebelum pembelajaran dimulai ada doa, ada pembacaan surat Yasin, ada bacaan ria. Ini ikhtiar, bentuk ikhtiar kita dengan harapan siswa-siswi SMK Ngoro menjadi anak yang soleh-solehan. Dan akhir pembelajaran ditutup dengan doa. Ya, yang pertama Pak Rahmat senang, Pak bangga untuk kelas 11 ya, alhamdulillah yang PPD kemarin PSG tidak ada yang
dicantol. Dan artian berangkat kumpul balik kumpul. Ya. Dan pada umumnya kalau dari hari demikian, kalau menjawab guru mulai jam 7 sampai jam 1, audija jam 10 hilang. Seumpama ini menjawab sekolah, kepala sekolah, seumpama nuntut orang tua sekolah, benar orang tuanya enggak gitu. Makanya kalau keluar izin dengan harapan si bulan ini jelas mau kemana, ambil ijazah apa tadi gaji SMP kan jelas. Dan iso-iso baru guru berjalan sini ke SMP yang lebih 1 jam, lebih 2 jam kan enak. Baik itu orang juga itu. Ya, demikian juga mencari info kayak gitu. Dan selanjutnya kurangnya pengawasan dan perhatian dari orang tua. Kurangnya pengawasan dan perhatian dari orang tua. Ternyata bersyukur. Dibalik oleh jam bengi, jam 09 seumpama orang tuanya dan bersyukur ya, bukan karena orang tua jahat. Itu bentuk perhatian orang tua terhadap anak. Kadang-kadang kita salah persepsi, kadang-kadang kita salah terima. Di ino koyo ngono dari ini wong tua jahat. Seumpama tadi adalah ada diinginkan mau dibilang mendalik sampai kecelakaan saya foto tutup orang tua silakan kurangnya pengawasan dan perhatian orang tua ya sama aja sendiri ya mohon maaf bisa memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang buruk jangan sampai gampang terbawa lingkungan. Jangan sampai terbawa dengan pergaulan buruk dari teman supaya atau lingkungan bergaul. Ya di sini jelaskan pergaulan buruk dari teman. Nek model sing apik itu gak mungkin mengajak sampean ke tingkah laku pekerjaan negatif itu aja. Ya. Pengaruh buruk dari teman supaya atau lingkungan bergaulan, mohon maaf, kalau ada yang tidak harmonis, broken home, teruskan rahmat sampaikan. Memang ini real, nyata. Ya karena rahmat aja mulai penyalahgunaan internet dan media sosial. Ini sudah terjadi karena manusia atau sampean tidak bisa hidup, tidak bisa tenang tanpa HP. Aku nggak sampean pada saat ini, ya media sosial itu seakan-akan kebutuhan wajib, tidak boleh tidak benar. Tapi kita harus bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dan pada umumnya kalau tidak bisa membedakan, akhirnya apa? HP dijadikan dewa. Ya, guru lebih kalah daripada HP. Orang tua kalah dengan HP. Sampean lebih memuliakan HP daripada orang tua. Sampean lebih memuliakan HP daripada guru. Makanya Pak Rahmat kalau belajar mungkin sampai sering dengar materi dan HP mungkin orang. Ya, HP itu kan orang enggak. Ya. Karena apa? Saya kira belum HP ini sampai saya umur tentang HP masih menggunakan HP itu sampai HP kita gunakan untuk yang baik-baik saja. Ya. Penyalahgunaan internet dan media sosial terus saya bahas ya sampean di internet, di HP sampean kepingin lihat yang negatif keuangan
ingin belajar yang positif coba tergantung sampean bagaimana memperlakukan berkaitan dengan internet dan media sosial. Yang paling viral saat ini di media sosial adalah pernikahan yang diadakan di Bali. Ya, saya bahas itu yang sudah tahu semuanya. Dan nanti sama kalau nikah nggak usah seperti itu, karena orang tuanya. Ya, gambar apa ini? Gambar akad nikah. Ya, kita saksikan bersama-sama akad nikah di Bali. Alhamdulillah setelah akad nikah banyak berkomentar kaksa nikahnya botak dibeli orang pemulai ada yang lebih alim dari kita semuanya. Ya, jangan terpancing berbagai macam media sosial berita yang ada di media sosial. Kita harus pandai-pandai memfilter, membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Saya bahas pernikahan dengan kepingin rapi. Ya. Manusia adalah satu-satunya makhluk Allah yang diberi amanah untuk mengelola bumi ini sekaligus memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan manusia adalah makhluk Allah. Makhluk Allah yang paling sempurna. Kenapa manusia termasuk makhluk Allah yang paling sempurna? Kenapa? Dilengkapi dengan akal. Bisa membedakan mana hitam, mana putih, yang merah. Ya, makhluknya Allah buahnya. Ya, malaikat juga makhluknya Allah. Ya, ada berapa malaikat yang wajib tahu orang muslim? Ada 10. Ya, masih mulia manusia coba tidak malaikat sama. Ya, derajatnya manusia dengan malaikat masih tinggian manusia. Malaikat cuma ngalor itu. Jibril dan wahyu begitu. Ya, malaikat penyambut nyawa siapa namanya? Malaikat penyambut nyawa siapa namanya? Islam itu nggak bayangin oleh Pauline tapi saya nyambut nyawa. Kan ya? Karena malaikat kayak seorang hati, gak ngerti wong ayu, gak ngerti wong elek. Nek malaikat punya nafsu, waduh. Jatuh nyawa itu. Aduh, saya mandi rek ayu rek. Suruh itu. Beda dengan manusia. Ya. Karena dilengkapi dengan punya nafsu. Ya. Hal ini menunjukkan bahwa manusia memiliki kemampuan yang lebih besar dibanding dengan makhluk Allah lainnya. Manusia lebih mulia daripada makhluk Allah lainnya. Dan bersyukur sama dengan manusia. Oleh karena itu keberadaan manusia harus tetap menjaga keberlanjutan hidupnya secara benar sesuai dengan tuntunan dan ajaran Islam. Proses tersebut dalam ajaran Islam dilakukan oleh aturan dan proses yang mudah, yaitu melalui proses pernikahan. Kenapa sih ada pernikahan? Kenapa ada pernikahan? Kenapa ada pernikahan? Ya, ada pernikahan itu yang jelas di bulan dan di Hindu ini suami istri sah. Akad nikah hakikatnya adalah upaya meregenerasi manusia. Akad nikah hakikatnya untuk meregenerasi manusia yang benar, terhormat dan bermartabat. Di sini agama Islam melarang segala bentuk hubungan seksual yang tidak dilakukan secara sah dan benar sesuai syariat Islam selain melanggar aturan agama. Zina
juga tidak sesuai dengan hakikat manusia sebagai makhluk yang bermartabat dan terhormat. Bahkan berzina oleh agama sama harus dianggap sebagai salah satu bentuk kejahatan terbesar dan terkotor terhadap kemanusiaan, dan itu pangkal timbulnya kehancuran bagi sendi-sendi kemasyarakatan. Kalau sudah terjadi zina, ya, akhirnya hubungan dengan masyarakat tidak baik. Coba bandingkan dengan hewan atau binatang untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya, tidak mengenal siapa dan lawan jenisnya, apakah saudara atau ibunya sendiri yang melahirkannya. Manusia adalah makhluk sial. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Coba bandingkan dengan hewan atau binatang untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya, tidak mengenal siapa lawan jenisnya, apakah saudaranya atau ibunya sendiri yang melahirkannya. Hewan tidak mengenal tempat dimanapun bisa melakukan lakukannya tanpa merasa malu apabila ada yang melihatnya. Hewan memang tidak diberi akal dan nilai-nilai keadaban atau sopanan. Dengan demikian, orang yang melakukan perbuatan di luar akal dan nalar manusia adalah orang yang lebih rendah daripada hewan. Perbuatan zina dianggap sebagai perbuatan yang sangat memalukan, ya, menjijikkan sekaligus nista dalam peradaban manusia. Banyak orang yang telah meraih kesuksesan hidup baik sebagai pejabat yang sukses dan terhormat, pengusaha politik, bahkan publik figur hancur berantakan karena perbuatan nista yang dilakukannya. Perbuatan tersebut telah meluluhlantakan keadaan yang selama ini mereka raih dengan susah dan payah. Aibnya mereka perbuatan tidak saja membuat malu dan rendah dirinya, tetapi juga keluarga dan orang-orang dekatnya. Mereka tidak menyadari bahwa perbuatan tersebut tidak saja berakibat hancurnya kali tidak ada, tidak mengulangi kembali. Ya. Untuk itu diperlukan kehati-hatian dalam melawan agar bisa terjerumus ke dalam perbuatan zina. Perlu diingat bahwa mendekati zina saja dilarang, apalagi melakukan melatah perbuatan zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Janganlah kau mendekati zina. Perbuatan zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Memahami makna larangan pergaulan bebas dan zina. Bebas yang dimaksud pada bagian ini adalah pergaulan yang tidak dibatasi oleh aturan agama maupun susila. Salah satu dampak negatif dari bebas adalah perilaku yang sangat dilarang oleh agama Islam, yaitu zina. Hal inilah yang menjadi fokus bahasan pada bagian ini, ya. Sekarang kita bahas zina, ya. Bagian zina, kata zina berasal dari kata zana yasni, yang artinya hubungan layaknya suami istri antara perempuan dan laki-laki yang sudah mu'alaf atau balik tanpa ikatan pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Kata zina berasal dari kata zana yasni, yang artinya hubungan layaknya suami istri antara perempuan dan laki-laki yang sudah mu'alaf balik tanpa ikatan pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Hukum zina. Hukum zina terkait hukum zina. Semula ulama sepakat bahwa zina hukumnya haram. Bahkan zina dianggap sebagai puncak